Lalu divide surface-nya, kita bagi, atur jarak bersihnya ini 30, ini juga atur jarak bersihnya 15. Oke, dan ini juga jangan lupa seperti ini ya pembagiannya. Kembali lagi untuk sesi latihan gedung villa. Pada kali ini kita akan melakukan proses gambar. Jika dilihat dari model yang ada, bahwa genteng yang kita pakai adalah genteng flat dengan motif disusun bata atau zigzag. Nah, ini adalah genteng yang dibuat secara 3 dimensi atau 3D. Bagaimana caranya? Kita langsung aja aplikasi ke program Revit. Nah, pertama sekali yang perlu kita lakukan adalah kita membuka menu file, kemudian lanjut ke family ya. Kita ambil English untuk metriknya, satuan standar Indonesia. Setelah itu masuk ke pattern base, lalu kemudian open ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kotak gridnya ini perlu kita ubah menjadi ya, ini setengah step. Nah, setengah step ini kemudian kita ganti menjadi horizontalnya dengan jarak 300, lalu vertikalnya 150 ya. Ternyata terbalik ya, 150 untuk horizontal, kemudian 300 untuk vertikalnya. Nah, kira-kira seperti ini. Dari tampilan ini kita ubah menjadi kanan atau right. Oke. Kemudian kita ambil dulu orientasi pisnya dengan tombol tab cara berulang ya, seperti itu. Jadi yang aktif adalah bidang yang ini, kemudian klik. Setelah itu kita masuk ke tampilan right. Nah, dari sini cara yang mudah adalah dengan metode radius. Ambil radius dari sini sejauh 300 atau 30 cm. Lalu kemudian dari sini kita ambil radius 20 mengikuti ketebalan dari gentengnya 20. Oke. Nah, ada persinggungan dua lingkaran. Yang perlu kita pahami adalah kita pengambilan garisnya dari persinggungan ini ya. Ya, kira-kira di sini. Kemudian kita tutup di sini. Oke. Ditarik dimensinya dengan tombol DI. Ya, ini ada sejauh 300.
milih. Oke, lanjut ke pembentukan garisnya. Ini kita perlu dengan tebal 20 saja ya. Oke, saya kira cukup. Lebihnya kita lakukan dengan pick line, offset sejauh 20 atau 2 cm. Oke, nah ini kita kunci dengan garis. Oops, ada error. Coba di undo karena ada offset tadi sejauh 20. Pilih kunci. Nah, yang ini juga kunci. Oh, yang lingkaran udah bisa dihapus karena itu hanya seperti garis bantu. Lanjut, kita garis di sini. Nah, kemudian saya mau overlapping sejauh 20 mili. Oke, kemudian trim atau TR, hubungan kedua garis. Nah, garis ini kita hilangkan. Oke, kembali ke tampilan 3D ya. Nah, saya mau penggambaran lanjut di area ini sebagai set plan-nya ya. Kembali ke tombol up pada keyboard, kemudian pick line, semua garis kita klik dan secara otomatis muncul di sisi ini ya. Lakukan yang sama untuk semua garis ya, secara otomatis semua sudah terbentuk. Nah, lalu kemudian kita mau bentuk ini menjadi panel genteng datar. Kita seleksi dua arah ini, lalu klik create form ya. Nah, sudah terbentuk modelnya. Nah, ini bisa kita atur jenis materialnya dengan mengklik kategorinya. Bisa langsung ini aja kita rename, misalnya flat roof ya, atau genteng datar, terserah ya mau penamaannya seperti apa. Kita bisa ambil teksturnya dari file tekstur yang kita simpan. Kalau saya lebih prefer karena dia genteng beton, berarti unsur beton yang kita pakai. Saya lebih condong coba ini ya, open. Ini dua sinisnya dihilangkan aja karena dia bukan kilat ya. Lalu apply, oke. Nah, kemudian saya mau buat garis tali air ya, biar ada penegasan bahwa genteng itu modelnya jejak, ada garis putusnya. Yang saya lakukan adalah dengan menekan tombol tab, saya aktifkan bidang ini sebagai dasar sketsanya. Lalu kemudian kita mulai penggambaran lagi dengan jarak 10 atau 1 cm ya, ini. Oke. Oke, baik. Secara otomatis kotaknya sudah terbentuk dan kita buat lagi di sisi sebelahnya garis jarak
10, kemudian turun ke bawah dengan jarak 10, dan tutup. Diulang kalau misalnya tidak terkoneksi. Klik aja semua. Kita bentuk dia menjadi void ya. Secara otomatis dia sudah langsung memotong model dari genteng datar. Lalu kemudian kita masukkan ke dalam project. Ini bisa kita simpan, misalnya flat roof ya. Oke. Nah, secara otomatis dia akan masuk di project kita. Nah, untuk melakukan proses gambar genteng 3 dimensi, kita melakukan metode meshing. Kita masukkan ke dalam ya, mas 1 sudah otomatis. Nah, kita ambil reference garis line, kemudian aktifkan draw on face, 3D snapping aktifkan. Ini pastikan surface akan terkunci secara melingkar ya, tentang. Oke, kita mulai klik bidang-bidangnya yang akan kita jadikan penutup genteng. Oke, lanjut lagi dari titik ini ke titik ini, klik lagi titik ini, tutup di titik ini ya. Skip di bidangnya, kemudian tekan create form. Nah, di bidang yang atas ubah ukurannya menjadi, karena ini satuannya adalah senti, saya mau dia di 44 cm. Oke, lalu divide surface-nya, kita bagi, atur jarak bersihnya ini 30, ini juga atur jarak bersihnya 15 supaya menjadi oke. Dan ini juga jangan lupa, nah seperti ini ya pembagiannya. Nah, ini bisa langsung kita aktifkan flat roof-nya. Secara otomatis dia akan mengisi kotak-kotak itu. Nah, kita mau ini di atas ya. Nah, justification-nya bisa langsung kita ambil dari awal atau beginning. Nah, hingga terbentuk langsung seperti ini. Jika kita lihat dari potongan section 1, nah kira-kira seperti ini, dia langsung ditopang oleh rank gitu. Oke, baik. Ini bisa langsung kita finishkan. Kembali ke 3D ya. Semua ada 1 2 3 4 5 6 7 8 bidang lagi. Itu dengan metode yang sama kita lakukan pembuatan genteng datar 3D ya. Nah, makanya nanti ini videonya akan saya percepat.
Untuk berikutnya kita akan melakukan penggambaran untuk rabungnya. Caranya adalah pertama sekali kita masuk ke section 1, kemudian kita pilih untuk atapnya, beri tab pada keyboard, kemudian lanjut kita copy, pindahkan ke atas ya. Oke. Nah, untuk atap ini sendiri kita lakukan duplicate. Kita duplicate, ganti nama misalnya menjadi rabung atau nok. Nah, kita buat aja nok ya. Nok, oke. Lalu edit. Kita mau kategorinya sama dengan flat, roof flat maksudnya. Gimana dia? Coba cari roof flat ya, flat roof. Kita coba ganti untuk image-nya dengan tekstur. Dari teksturnya ini, kemudian open, terus size-nya kita kurangi, lalu apply dan oke. Nah, untuk ketebalannya sendiri kita ubah menjadi 15. Oke. Ini notnya udah ya, apply dan oke. Nah, dia akan berubah tebal ya. Kalau misalnya kita ukur udah tebal 15 cm. Nah, untuk membuat nok kita masuk ke side, kita akan potong atap itu. Caranya adalah dari arsitek, tekstur, kita mau potong vertikal, pilih atapnya, lalu kemudian kita lakukan sketsa dengan pick line, atur offset sebanyak 15, pilih asnya, kemudian as yang di sini. Setelah itu buat 0 pada offset, lalu klik semua tepi-tepi atap itu. Oke. Untuk yang di tengah ini kita potong saja ya dengan slice atau SL. Kemudian di sini juga. Oke. Trim juga di sini supaya ada dua kotak yang menyatu. Setelah itu finish. Kita lihat di 3D, maka nok sudah terbentuk. Kita masuk ke section 1, kita turunkan rabung ini. Jika tidak bisa diturunkan, berarti uncheck semua constraint dan disjoint. Dua lagi, move. Disjointnya diaktifkan, yaitu kita dudukkan di kuda-kuda. Iya, jadi tampilan seperti ini. Kita lihat dari 3D sudah cakep ya.
Nah, untuk yang atap ini sama kejadiannya, kita masuk ke site. Oke. Oh, ini belum kita copy ya. Kembali ke level 2, tambahkan untuk sectionnya ya. Titik hitam ini double klik, kita copy. Ini dia. Tekan CC pada keyboard, pindahkan ke atas, ubah atap ini menjadi knob. Secara otomatis dia akan menjadi tebal. Pindah ke site. Dari arsitektur kita mau melakukan pemotongan vertikal. Oke. Pilih fit lines. Saya mau di offset sejauh 15 cm. Satu lagi, offsetnya ubah kembali ke 0. Klik semua tepi dari atap. Lanjut kita slice atau SL pada keyboard L ya, area ini juga. Kemudian trim dengan PR juga di bagian ini, yang satu lagi, lalu centang. Oke. Kembali lihat 3D, kemudian mau kita turunkan ke section 2. Ini kita pindahkan dengan move, constraint-nya uncheck, turunkan ke baja ringan ya. Dua atap pada bidang bangunan 1 lantai dan 2 lantai sudah kita lakukan. Jadi saya kira cukup untuk sesi kali ini. Kita akan lanjut ke sesi latihan berikutnya.